Ini adalah perjalanan dari seorang tokoh yang pandangannya telah melampaui zaman dan menjadi pegangan hidup setiap insan persandian dan keamanan siber Indonesia. Dia adalah Majen TNI Purnawirawan Dr. Rubiono Kertopati. Majen TNI Purnawirawan Dr. Rubiono Kertopati lahir dari pasangan Fatimah dengan Suwarjo Kertopati pada 11 Maret 1914 di Ciamis, Jawa Barat. Ayahnya berasal dari Purworejo, keturunan Cokronegoro I, pendiri Kabupaten Purworejo. Pada tahun 1921, Rubiono Kertopati masuk ke sekolah Europese Leger School. Rubiono sadar, kendati dididik di sekolah Belanda, semangat nasionalismenya terus membara. Salah satu peristiwa yang berpengaruh bagi rasa kebangsaannya semasa sekolah adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Nasionalisme yang terbangun sejak di bangku sekolah. Pemerintah kolonial Belanda makin menghujamkan kakinya di bumi pertiwi. Bersamaan dengan itu pula, pemuda-pemudi bangsa mencari setiap momen memperkuat nasionalismenya. Rubiono Kertopati dan teman-teman terus meningkatkan ilmu melalui jalur pendidikan. Ia bercita-cita untuk melanjutkan pendidikannya di bidang teknik. Namun ayahnya, Suwarjo, lebih menghendaki putranya untuk melanjutkan sekolah kedokteran. Rubiono bulat tekad memilih jurusan kedokteran dan melanjutkan pendidikan untuk bisa mengabdi kepada tanah airnya. Setelah bersekolah selama 10 tahun, tercapailah cita-cita Rubiono pada usia 26 tahun menjadi dokter. Setelah proklamasi kemerdekaan, Rubiono Kertopati aktif melayani masyarakat, khususnya di wilayah Irian Barat dan Morotai. Pengalaman ini membentuk landasan moralnya dalam pengabdian pada bangsa dan negara, menjadi abdi sandi. Pada 4 April 1946, Menteri Pertahanan menugaskan Rubiono Kertopati mendirikan sebuah badan pemberitaan rahasia bagi kepentingan pemerintah, sekaligus merangkap sebagai pimpinannya. Saat itu, Rubiono sudah bekerja sebagai dokter di Kementerian Pertahanan Bagian B. Saat agresi militer Belanda II, Kolonel TB Simatupang memerintahkan Rubiono Kertopati agar menjalankan peran persandian. Saat itu, Kolonel TB Simatupang ke daerah Dekso, tepat di bawah Dukuh Banaran. Dari sanalah kegiatan sandi diaktifkan. Berbagai keberhasilannya di bidang persandian membuatnya dikenal sebagai Bapak Persandian Indonesia. Beliau adalah kepala lembaga sandi negara pertama yang menjabat hampir 38 tahun. Majen TNI Dr. Rubiono memegang teguh moto berani tidak dikenal, yakni dengan melakukan kegiatan persandian secara diam-diam, selalu menjaga rahasia, tidak mencari pujian dan popularitas. Penentu suara perjuangan. Rubiono memainkan peran krusial dalam membangun jejaring komunikasi rahasia selama perang kemerdekaan. Rubiono juga terlibat dalam membentuk basis perlawanan dan menjaga hubungan antar pos perjuangan di berbagai wilayah dalam negeri, hingga tersampaikan kabar perlawanan bangsa Indonesia ke pos komunikasi di luar negeri. Jejaring komunikasi rahasia inilah yang digunakan oleh Rubiono dan para sandiman dalam meneruskan pemberitaan suara perjuangan saat serangan umum 1 Maret 1949 kepada dunia untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih ada. Menjadi anggota Dewan Atom. Awal 1950-an, beberapa negara maju melakukan serentetan percobaan ledakan nuklir di berbagai atol di kawasan Pasifik. Rangkaian percobaan tersebut menimbulkan kekhawatiran pada negara di kawasan Pasifik. Pemerintah Indonesia sadar akan bahaya radiasi debu radioaktif dan khawatir akan jatuh di wilayah kepulauan Indonesia. Rangkaian peristiwa ini mendorong pemerintah membentuk panitia negara untuk penyelidikan radioaktivitas. Majen TNI Dr. Rubiono tergabung sebagai anggota penyelidikan radioaktivitas tersebut. Visioner dalam pengembangan kriptologi.
Rubiono memiliki pandangan matang mengenai kriptologi di pemerintahan. Ia menyadari bahwa itu tidak hanya sebatas merahasiakan komunikasi tertulis. Rubiono memperluas cakupan komunikasi sandi melalui telepon dan pengiriman data melalui faksimil. Di bawah kepemimpinannya, ia berhasil menciptakan mesin sandi karya mandiri pertama, yaitu SR64 pada tahun 1964. Keberhasilan ini menunjukkan keinginan dan dedikasinya untuk mengurangi ketergantungan pada mesin sandi impor dan meningkatkan kemampuan lokal dalam bidang kriptologi. Rubiono juga visioner dalam pemikirannya. Ia memproyeksikan bahwa kriptologi akan menjadi integral dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dan itu terbukti hingga saat ini. Perkuat telekomunikasi Indonesia. Keterbatasan jumlah ahli di bidang telekomunikasi dalam negeri dan talenta luar biasa Rubiono di bidang teknik membuat perhatian pemerintah memberi kepercayaan besar baginya dalam mengembangkan telekomunikasi. Bersamaan dengan diadakannya Konferensi Telekomunikasi Dunia pada 16 Agustus 1951, Rubiono Kertopati ditugaskan sebagai salah satu delegasi. Presiden menunjuk Rubiono Kertopati sebagai ketua delegasi. Sejak 1967, peran Rubiono dalam telekomunikasi Indonesia terhitung penting. Ia menjabat sebagai Dewan Telekomunikasi Indonesia, sekaligus mendirikan organisasi amatir Radio Indonesia. Dokter Kepresidenan. Berbekal pengalaman menjadi dokter pemerintah di Merauke pada tahun 1942, Rubiono Kertopati didaulat menjadi dokter kepresidenan. Sebagai dokter kepresidenan, Rubiono berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Setiap harinya, ia bekerja sejak 7.30 sampai 11 siang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Setelah itu, berlanjut aktivitas bekerja ke lembaga sandi negara. Ketika Insinyur Soekarno atau presiden pertama dirawat di Wisma Yaso, Rubiono terus mendampingi Soekarno. Ketika Jenderal Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno, Rubiono terus menjadi anggota tim dokter kepresidenan dan diangkat menjadi ketua tim dokter kepresidenan. Menjadi ketua tim forensik korban G30 SPKI. Pada 11 Oktober 1965, terjadi peristiwa besar didalangi oleh gerakan 30 September atau G30S dengan menculik 7 perwira Angkatan Darat. Majen TNI Dr. Rubiono Kertopati mendapatkan perintah menjadi ketua tim forensik korban G30 SPKI. Tim forensik yang diketuai Rubiono Kertopati telah bekerja secara profesional dan hasilnya menjadi salah satu barang bukti penting yang dipergunakan dalam sidang Mahkamah Militer luar biasa. Dengan jabatan sebagai dokter kepresidenan sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno sampai masa pemerintahan Presiden Soeharto dan menjadi ketua tim forensik autopsi 7 jenazah pahlawan revolusi, menjadi bukti nyata kepercayaan yang tinggi kepada Rubiono Kertopati. Peletak dasar pengembangan kompetensi SDM di bidang kriptografi. Dr. Rubiono mengembangkan pendidikan sandi dengan berbagai perjalanan yang telah ia lalui. Langkah pertama setelah menerima perintah Menteri Pertahanan dengan menjadi pimpinan dinas kode, ia menyusun buku kode sebagai rujukan kerja para sandiman. Rubiono melakukan rekrutmen memilih personil untuk dididik. Dengan cepat, disusunlah persyaratan masuk dalam pendidikan, yaitu menjadi personil yang dapat dipercaya, memiliki tanggung jawab yang besar, dan loyalitas yang tinggi. Pada akhir tahun 1969, dibentuklah pendidikan ahli sandi gaya baru. Kemudian dikembangkan menjadi Akademi Sandi Negara, berubah menjadi Sekolah Tinggi Sandi Negara, dan sekarang menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara. Generasi penerus boleh berbangga atas apa yang diwariskan Rubiono Kertopati yang meletakkan dasar kuat bagi pengembangan pendidikan persandian di Indonesia seperti yang ada saat ini. Kontribusi dalam diplomasi. Rubiono Kertopati berperan dalam mengamankan komunikasi rahasia dalam diplomasi ke luar negeri. Hal itu
tercermin dalam matriks catatan penugasan yang diterimanya. Beliau membantu delegasi Republik Indonesia dalam perundingan-perundingan dengan Belanda. Sejak peristiwa serangan umum 1 Maret tahun 1949 dan hingga saat ini, jejaring komunikasi sandi di perwakilan Republik Indonesia masih digunakan dalam kegiatan diplomasi. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Rubiono Kertopati bukan hanya penghargaan atas jasa dan dharma baktinya, tetapi juga simbol penghormatan kepada seluruh pejuang dan pahlawan bangsa. Dengan penghargaan ini, semangat dan dedikasi untuk berjuang demi kemajuan Indonesia terus diperkokoh sebagai inspirasi bagi generasi masa depan. Sosok Rubiono mengingatkan kita tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjaga stabilitas sebuah negara. Ungkapan dari Majen TNI Dr. Rubiono Kertopati yang dijuluki Bapak Persandian Indonesia menegaskan bahwa kesalahan satu individu saja bisa menjadi pemicu keruntuhan bagi sebuah negara. Ini adalah peringatan akan betapa rapuhnya fondasi sebuah bangsa dan perlunya kehati-hatian serta kesadaran kolektif dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungannya. Ingatlah bahwa kekhilafan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara. Keluarga besar YSSN RI siap meneruskan perjuangan para pahlawan untuk menjaga dan melindungi ruang siber nasional.